Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, satu truk terbalik di Sekincau, Lampung Barat, supir tewas di tempat. Kecelakaan tunggal satu unit truk besar terbalik di Pekon Giam Balak, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Truk beroda berwarna kuning yang kecelakaan tunggal itu diduga tergelincir saat melaju di jalan turunan di Pekon Hima Bala, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Menurut saksi bernama Samsul Hadi, kecelakaan truk yang terjadi di Sekincau, Lampung Barat itu terjadi sekira pukul 12 siang dan mengakibatkan sopir meninggal dunia. Berdasarkan satu pihak kepolisian bersama warga setempat sedang melakukan evakuasi korban yang juga mengalami luka berat. Truk yang mengalami kecelakaan jenis truk yang besar dengan jumlah roda 10. Truk yang terbalik juga saat ini sedang dievakuasi karena sudah menutupi setengah badan jalan hingga menyebabkan kemacetan. Mundur aja, mundur. Berangkat haji berdua, kini Ruziah ikhlas pulang ke Lampung tanpa suami karena meninggal di Mekah. Ruziah, jemaah haji asal Bandar Lampung, pulang tanpa suami tercinta, Jamaluddin, yang meninggal di Tanah Suci Mekah. Ia mengatakan suaminya meninggalkan dirinya selama-lamanya setelah pelaksanaan puncak ibadah haji di Mekah. Dirinya harus tegar melepas kepergian suaminya pasca suaminya memiliki sakit stroke dan berangkat ke Tanah Suci. Ia dan suami telah melaksanakan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji. Dirinya hadir langsung saat jenazah almarhum suami dimandikan dan dikafankan. Dia mengucap syukur karena semua terfasilitasi dengan baik. Termasuk juga terkait pengurusan almarhum suami yang sudah dimudah segala urusan administrasinya. Kementerian Agama melaporkan total jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sekitar 588 orang termasuk suami. Kepala Kanwil Kemenak Lampung Puji Raharjo mengatakan jemaah haji asal Lampung yang telah meninggal mencapai 23 orang. Keluarga jemaah haji asal Lampung yang meninggal ini diharapkan diberikan ketabahan. Ia mengatakan para jemaah haji diharapkan menjadi haji yang mabrur. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal berapa Pak meninggal ya Pak Jamaluddin? Tanggal berapa meninggal Pak Jamal? Tanggal 2 Juni ya? 2 Juli. 2 Juli ya? Tanggal 2 Juli. Oh, tanggal 2 Juli ya. Langsung Ibu hadir menghubumikan Bu, hadir memandikannya? Hadir memandikan. Hadir semua difasilitasi oleh negara Bu ya? Ya, hanya memakamkan saja. Memakamkan hadir Bu ya. Semua difasilitasi semua Bu ya? Alhamdulillah, nggak ada yang mengecewakan Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya Bu ya. Doa kita bersama lah Bu ya. Semoga Bapak tenang di alam kuburnya Bu ya. Kita percaya Bu, itu Allah yang nggak mau tidur. JPO penghubung Al-Furqon Pemkot Bandar Lampung mulai dibangun. Pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO Pemkot Bandar Lampung dengan Masjid Al-Furqon mulai dibangun. Sekda Bandar Lampung Iwan Gunawan saat diwawancari Tribun Lampung membenarkan hal tersebut. Iwan mengatakan pembangunan JPO penghubung pemerintah Kota Bandar Lampung dan juga Masjid Al-Furqon ini sudah mulai beberapa waktu lalu, dan ia menjelaskan pembangunan tahap 1 ini yakni pada infrastruktur atau struktur bangunan jembatannya. Sementara untuk proses pembangunan tahap 1 ini berlangsung dari awal Juli hingga Desember mendatang. Sementara untuk aksesoris dan proses pengindahan JPO, Iwan menyebut akan dilakukan pada tahap kedua. Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, jembatan penyeberangan orang penghubung Pemkot Bandar Lampung dengan Masjid Al-Furqon akan dibangun akhir Juni. Hal ini dibenarkan Sekretaris Pemkot Bandar Lampung Iwan Gunawan pada Senin 5 Juli 2023. Iwan mengatakan saat ini tahap lelang pembangunan JPO penghubung Pemkot Bandar Lampung dan juga Masjid Al-Furqon ini telah usai. Bahkan pihaknya telah melakukan pentandatangan kontrak dengan kontraktor. Berita selanjutnya, datang warga menuntut Gubernur Lampung setujui pabrik sawit di Waikanan. Sekitar 110 warga desa Karangampu, Belambangan Umpu, Waikanan menyambangi kompleks kantor Pemprov Provinsi Lampung, yakni yang ada di Bandar Lampung pada Kamis 13 Juli 2023.
Pendemo ini menggelar aksi damai untuk meminta agar pendirian perusahaan PT Pesona Sawit Makmur ini disetujui. Dari pantauan Tribun Lampung, pada Kamis 13 Juli 2023 kemarin, peserta demo yang menampung ini ada 3 bus, yaitu tiba di lapangan Korpri kantor Pemprov Lampung sekira pukul 9.30 pagi. Pendemo kompak mengenakan ikat kepala berwarna merah putih dan membawa sejumlah atribut berupa banner yang berisikan tuntutan. Di antaranya berbunyi, ekonomi sulit, kami butuh pekerjaan, Pak Gub izinkan PT PSM beroperasi, kami butuh PT PSM Waikanan dan sudah cukup syarat, jangan halangi pemberian izin. Selain itu ada pula yang bertuliskan, kami ingin hidup sejahtera. Dalam orasinya, Korlap Aksi Riyanda Haikal menuturkan bahwa warga desa Karanglumpu ini sangat berharap PT PSM bisa mendirikan pabrik di desa mereka. Alasannya sederhana, sebagian besar warga Karanglumpu ini selama ini berada di bawah garis kemiskinan. BKIPM bersama dengan DPR RI ajak masyarakat pesawaran konsumsi dan budidaya ikan. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu bersama dengan anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengajukan dan mengajak masyarakat Lampung khususnya warga Kabupaten Pesawaran untuk mengkonsumsi dan budidaya ikan. Kepala BKIPM Republik Indonesia Pemuji Lestari mengatakan pihaknya pada bulan mutu karantina ini menjaga masyarakat untuk rutin mengkonsumsi ikan dan membudidayakan ikan. Pemuji mengatakan pihaknya pada bulan mutu karantina 2023 sengaja bekerja sama dengan DPR RI dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang ikan. Masyarakat diharapkan untuk bisa membudidayakan ikan dengan baik agar bebas dari penyakit. Ia mengatakan ikan layak dikonsumsi ini, maka perlu adanya peningkatan kualitas keamanan dalam pembudidayaan. Ia berpesan pada bulan mutu karantina 2023 ini harapannya untuk menjamin ikan sehat dan bermutu. Atau di perairan ada kesempatan. Nanti hal-hal yang akan kita berikan, ucapkan terima kasih. Saya buka di pagi ini. Promo diskon 50% tas di Les Famous Mall Bumi Kedaton. Les Famous Mall Bumi Kedaton di Bandar Lampung ini menghadirkan promo yang berlangsung hingga 31 Juli 2023. Supervisor Les Famous Mall Bumi Kedaton Adi mengatakan promo ini adalah diskon 30 sampai dengan 50%. Ada tas, sepatu, dan juga dompet. Jika melakukan pembelian online melalui DM Instagram @lesfamous_mbk_lampung atau chat ke nomor WhatsApp yang tertera di bio Instagram, bisa mendapatkan tambahan diskon. Promo berikutnya, yakni belanja apa saja minimal 500.000 dalam satu struk bisa tembus murah jam tangan seharga 80.000. Jika berbelanja apa saja minimal 400.000 dalam satu struk bisa tembus murah tote bag cantik seharga 60.000. Tote bag cantik ini bisa didapatkan gratis jika belanja apa saja dalam satu struk minimal belanja 700.000. Selain promo, Les Famous juga menghadirkan banyak tas dan sepatu model terbaru. Les Famous Mall Bumi Kedaton ini menjual sepatu, tas, dompet wanita untuk usia muda sampai dewasa. Sepatu, tas, dan dompet Les Famous ini memiliki model dan warna yang menarik serta awet. Les Famous ini berada di lantai 3 Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung, buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Mbak Weni, ini di Le Fam Mall Bumi Kedaton lagi ada promo apa ini, Mbak? Kita lagi ada promo diskon 30 sampai 50% untuk bag, shoes sama wallet. Oke, dan kalau pembelian lewat online di Instagram Le Fam Mall Bumi Kedaton ada tambahan diskon menarik ya, Mbak ya? Iya, benar sekali. Iya. Nah, terus Mbak, ini dengar-dengar di sini juga ada promo tebus murah ya, Mbak ya? Iya, kita juga ada promo tebus murah untuk tote bag sama jam tangan. Untuk jam tangan itu pembelanjaan 600.000 bisa tebus murah 80.000 dan tote bagnya pembelanjaan 700.000 bisa dapat free upgrade. Oke, dan kalau nggak salah nih Mbak ya, kalau belanja minimal 400 bisa tebus murah tote bag ya, 60.000 ya Mbak ya? 60.000. Oke deh Mbak, makasih.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.